mogok operasi dengan memarkirkan kendaraan mereka di sepanjang jalan DI Panjaitan, Jakarta. Para supir ini menuntut pembekuan aplikasi transportasi online yang dianggap ilegal. Aksi mogok sejumlah supir taksi Selasa pagi digelar di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Puluhan kendaraan taksi diparkirkan pengemudinya di sepanjang ruas jalan. Indonesia adalah negara yang kaya akan seni dan budaya. Indonesia memiliki ragam suku dan adat istiadat yang berbeda di setiap daerahnya. Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi satu merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu, juga menjadi pegangan hidup masyarakat Indonesia. Masa kini tingkah laku yang dilakukan masyarakat itu sangatlah beragam. Dari cara seseorang berperilaku untuk mendapatkan sesuatu atau sebuah informasi pun beragam. Oleh karena itu, kami dari kelompok 6 akan membahas secara singkat mengenai perilaku publik, komunitas perilaku publik, dan media massa, serta juga mengenai tentang komunikasi massa. Mohon izin dosen izin menyampaikan pendapat saya terkait homogenitas perilaku publik dan media massa. Homogenitas atau persamaan dapat ditemui pada perilaku publik dan keterkaitannya dengan media massa. Persamaan yang ada pada perilaku publik dan media massa dapat saling terkait satu sama lain. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh publik yang dapat dengan mudah mengakses informasi yang beredar secara massal melalui media online. Pesan dan informasi yang kerap diterima dan dikonsumsi oleh publik dapat membangkitkan sikap, perasaan, serta pendapat publik terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Hal ini akan menyebabkan perubahan perilaku, sikap, dan kepercayaan publik akan suatu hal yang disampaikan di media massa. Publik yang mengkonsumsi informasi yang sama pada media massa sebagian besar akan memiliki perilaku yang sama terkait opini yang ada di media massa tersebut. Publik akan menyikapinya dalam bentuk tanggapan dan opini, dan bisa juga dalam bentuk tindakan seperti halnya demo. Maka timbullah istilah seperti penggiring opini publik pada media massa yang diartikan sebagai media massa yang mempengaruhi opini dan tindakan publik. Siap, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang homogenitas kebiasaan publik dan media massa. Homogenitas perilaku publik dan media massa. Persamaan yang ada pada perilaku publik dan media massa dapat saling terkait satu sama lain. Hal ini salah satunya dapat ditunjukkan oleh publik yang dapat dengan mudah mengakses informasi yang beredar secara massal melalui media online. Pesan dan informasi yang kerap diterima dan dikonsumsi oleh publik dapat membangkitkan sikap, perasaan, serta pendapat publik terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Hal ini akan menyebabkan perubahan perilaku, sikap, dan kepercayaan publik akan suatu media massa sehingga sebagian besar akan memiliki perilaku yang sama terkait opini yang ada di massa tersebut. Publik akan menyikapinya dalam bentuk tanggapan dan opini, bisa juga dalam bentuk tindakan atau demo. Maka istilah seperti penggiring opini publik pada media massa yang diartikan pada media massa yang mempengaruhi opini publik pun dapat terlihat. Media massa. Media massa atau pers adalah suatu istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan dan hasil yang dicapai. Karakteristik media massa. 1. Publisitas, yaitu disebarluaskan kepada masyarakat atau dapat diakses dan dikonsumsi umum atau orang banyak. Yang kedua, kontinuitas adalah terbit berkesinambungan atau terus-menerus, sesuai dengan periode mengudara atau jadwal terbitnya harian, mingguan, atau bulanan. Yang ketiga, periodisitas.
adalah terbit atau dipublikasikan secara konsisten atau berkala. Contohnya harian atau mingguan, atau siaran sekian jam per hari. Surat kabar atau koran biasanya terbit harian, tabloid mingguan, dan majalah bulanan. Yang keempat, aktualitas. Berisi hal-hal baru seperti info atau laporan momen terupdate atau berita, tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti kecepatan penyampaian info terhadap publik. Yang kelima, universalitas. Pesan atau isinya bersifat umum, perihal seluruh aspek kehidupan dan seluruh momen di beragam tempat. Juga menyangkut kepentingan umum karena saran dan pendengarnya orang banyak atau masyarakat umum. Kita lanjut ke jenis-jenis media massa. Media massa elektronik. Jenis media massa yang isinya disebarluaskan melewati suara atau gambar dan suara dengan menggunakan teknologi elektro. Contohnya itu seperti radio, televisi, dan film. Yang kedua, media massa cetak. Media massa dicetak dalam lembaran kertas. Dari segi formatnya dan ukuran kertas, media massa cetak secara detail mencakup seperti koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, newsletter, dan buletin. Yang ketiga, media online, yaitu media massa yang bisa kita dapatkan di internet atau situs web. Yang terakhir adalah fungsi media massa. Adapun fungsi media massa adalah 1. Sebagai pengambilan keputusan, berperan dan mengantarkan informasi untuk mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai bahan untuk diskusi, memperjelas permasalahan yang dihadapi serta menyajikan pesan-pesan para pemuka masyarakat. Yang ketiga, sebagai pemberi informasi kepada masyarakat umum secara tepat waktu. Keempat, sebagai pendidik, sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melewati beragam macam informasi. Materi selanjutnya yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau publik. Komunikasi massa dapat didefinisikan dengan memusatkan perhatian pada 5 variabel yang terkandung di dalam setiap tindak komunikasi dan memperlihatkan bagaimana variabel-variabel ini bekerja pada media massa. Adapun 5 variabel itu terdiri dari yang pertama yaitu sumber, yaitu berarti mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. Yang kedua ada khalayak, yang berarti ditujukan kepada massa. Yang ketiga ada pesan, yaitu komunikasi massa yang bersifat umum. Maka pesan harus diketahui oleh setiap orang. Selanjutnya ada proses. Proses terbagi atas 2, yang pertama proses satu arah, yang berarti proses mengalirnya pesan. Yang kedua ada proses 2 arah, yang berarti proses seleksi. Yang terakhir ada konteks, berarti berlangsung dalam satu konteks sosial. Maka, dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa dalam penyampaian informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan diterima secara serentak. Adapun beberapa bentuk komunikasi massa yang saya temukan. Yang pertama ada televisi. Televisi bisa dikatakan bahwa menjadi alat komunikasi massa yang paling populer. Karena televisi ini bersifat audiovisual yang mana dapat dilihat dan juga dapat didengar. Yang kedua ada radio. Radio merupakan sistem komunikasi massa yang dominan sebelum munculnya televisi. Yang ketiga ada surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu media massa yang berperan penting di dalam pendistribusian informasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada majalah. Fungsi majalah mengacu pada sasaran khalayak yang spesifik. Selanjutnya ada film. Televisi dan film ini telah mengembangkan hubungan di mana yang satu membantu yang lain. Selanjutnya ada buku yang bersifat menghibur dan mendidik. Yang terakhir ada piringan hitam, kaset, dan compact disc. Sebuah benda yang biasanya digunakan oleh orang terdahulu untuk menyimpan rekaman suara agar bisa didengar kembali menggunakan alat yang bernama gramofon. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi komunikasi massa, yaitu untuk menghibur, meyakinkan, menginformasikan, menganugerahkan status, membius, menciptakan rasa kebersatuan, mengevaluasi fungsi media, fungsi persuasi, transmisi budaya, mendorong integrasi sosial, pengawasan, korelasi, pewarisan sosial, melawan kekuasaan represif, dan menggugat hubungan trikotomi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi massa. Ada 7 yang saya temukan. Yang pertama yaitu komunikator dalam komunikasi massa yang melembaga. Yang kedua, komunikan dalam komunikasi massa yang bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Selanjutnya, komunikasi berlangsung satu arah.
Komunikasi massa menimbulkan keserempakan, komunikasi massa juga mengandalkan peralatan teknis, dan yang terakhir yaitu komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin menyampaikan pendapat saya terkait homogenitas perilaku publik dan media massa. Homogenitas atau persamaan dapat ditemui pada perilaku publik dan keterkaitannya dengan media massa. Persamaan yang ada pada perilaku publik dan media massa dapat saling terkait satu sama lain. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh publik yang dapat dengan mudah mengakses informasi yang beredar secara massal melalui media online. Publik yang mengkonsumsi informasi yang sama pada media massa sebagian besar akan memiliki perilaku yang sama terkait opini yang ada di media massa tersebut. Publik akan menyikapinya dalam bentuk tanggapan dan opini, dan bisa juga dalam bentuk tindakan seperti halnya demo. Maka timbullah istilah seperti penggiring opini publik pada media massa yang diartikan sebagai media massa yang mempengaruhi opini dan tindakan publik. Ya, terima kasih. Menurut saya, homogenitas itu adalah suatu persamaan. Nah, homogenitas kebiasaan publik dan media massa awal mula munculnya persamaan dari segi kebiasaan, keadaan, perilaku, tingkah laku, maupun watak yang bisa menjadi sama ataupun terjadi kemiripan yang cukup signifikan adalah karena keseharian yang dialami oleh manusia tersebut, sehingga dari kebiasaan yang dialami oleh manusia tersebut terjadinya kebiasaan. Kita dari segi tubuh manusia juga memiliki jiwa dan sifat yang relatif sama dan juga relatif berbeda. Itulah mengapa manusia dikatakan makhluk yang beragam. Walaupun setiap orang memiliki perbedaannya masing-masing, namun tetap aja pasti ada seseorang yang memiliki kesamaan dari segi kebiasaan ataupun watak atau tingkah laku. Pasti aja ada dari setiap manusia yang memiliki kesamaan. Menurut saya ada cara yang paling efektif yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari homogenitas perilaku publik yang negatif. Seperti dengan cara kita lebih membiasakan untuk membaca dan menggali informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti koran, buku, majalah, televisi, dan lain-lain. Jika kita membiasakan perilaku baik seperti ini, maka akan sangat berdampak besar bagi kehidupan selanjutnya. Kita akan memiliki insan-insan yang berpemikiran baik, positif, dan kreatif. Itulah segelintir pendapat saya mengenai homogenitas perilaku publik dan media massa. Sekian, terima kasih. Demikianlah hasil pembahasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Izin Bu, akhir kata dari kelompok kami, burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Moga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.